Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Apriani. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan melakukan tugas presentasi untuk mata kuliah pengantar akuntansi dengan judul Accounting for Merchandising Operation. Merchandising operation atau perusahaan dagang yaitu kegiatan usahanya membeli dan menjual barang, grosir, kemudian pedagang eceran sampai kepada pembeli. Sumber utama pendapatannya adalah pendapatan penjualan sales revenue atau penjualan sales. Proses pengukuran laba atau keuntungan yaitu pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP sama dengan laba kotor. Dan laba kotor dikurangi beban operasi sama dengan net income atau loss. Untuk harga pokok penjualan dan laba kotor itu merupakan khusus di perusahaan dagang dan tidak ada dalam perusahaan jasa, karena harga pokok penjualan adalah total harga pokok barang dagang yang dijual dalam satu periode. Untuk siklus operasi perusahaan dagang umumnya lebih panjang dibandingkan perusahaan jasa. Jika perusahaan jasa menerima uang, akan langsung diberikan jasanya berupa uang cash maupun utang usaha. Untuk perusahaan dagang, inventory dibeli terlebih dahulu, kemudian jadilah merchandise inventory, dan kemudian inventory tersebut atau persen tersebut dijual dengan account receivable maupun dari uang cash. Untuk sistem persediaan pencatatannya ada dua, yaitu sistem perwaktual dan sistem periodik. Untuk ciri-ciri sistem perwaktual: 1. Pembelian menambah persediaan barang dagangan. Kemudian biaya pengiriman, retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian termasuk dalam persediaan barang dagang. Ketiga, harga pokok penjualan meningkat dan persediaan barang dagang menurun untuk setiap penjualan. Yang keempat, perhitungan fisik dilakukan untuk memverifikasi saldo persediaan dagang. Sistem persediaan perwaktual ini memberikan catatan terus-menerus persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Dan untuk sistem periodik, ciri-cirinya: yang pertama, pembelian barang dagangan akan menambah pembelian. Kedua, persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik. Dan perhitungan harga pokok penjualan sebagai berikut, yaitu persediaan awal misalnya $100.000 dan melakukan pembelian 800 sehingga ditambah menjadi 900 untuk barang tersedia untuk dijual. Kemudian persediaan akhir dikurangi menjadi 775.000 untuk harga pokok penjualan. Sistem periodik ini rincian catatan yang dimiliki tidak disesuaikan secara terus-menerus dalam satu periode. Harga pokok penjualan barang ditentukan hanya pada akhir periode akuntansi. Pencatatan pembelian barang dagangan. Pembelian dapat dilakukan baik secara tunai maupun kredit. Umumnya pembelian dicatat ketika barang telah diterima dari penjual. Setiap pembelian secara kredit harus didukung dengan faktur pembelian atau purchase invoice. Pencatatan pembelian barang dagangan. Berdasarkan sistem persediaan perwaktual, pembelian barang dagang untuk dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Sebagai ilustrasinya, dari invoice sebelumnya, ayat jurnal yang harus dicatat oleh Saux Trereo untuk faktur yang diterima dari PW Audio adalah: pada tanggal 4 Mei, persediaan barang dagangan $3.800 di posisi kredit dan utang usaha $3.800 di posisi kredit. Mencatat pembelian barang dagangan. 1. Biaya pengiriman atau term of sale dibagi menjadi dua metode, yaitu FOB shipping point dan FOB destination. Untuk FOB shipping point, pembeli membayar biaya pengiriman karena biaya pengiriman tidak sampai dengan tujuan. Yang kedua, FOB destination, penjual membayar biaya pengiriman karena biaya pengiriman sampai dengan tujuan. Biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh penjual merupakan beban usaha. Contoh ilustrasinya: asumsikan pada saat penyerahan barang pada tanggal 6 Mei, Saux Trereo membayar perusahaan Acme Cargo sebesar $150 untuk biaya pengiriman. Entry pada buku Saux Trereo adalah Mei tanggal 6,
persediaan barang dagangan 150 di posisi debit dan kas berkurang di posisi kredit sebanyak $150. Dan asumsikan biaya pengiriman pada faktur pada gambar sebelumnya dibayar oleh PW Audio Supply. Pencatatannya dilakukan adalah pada tanggal 6 Mei pengiriman keluar atau beban kirim 150 dan kas keluar 150. Kedua, untuk mencatat retur dan potongan pembelian. Pembeli mungkin saja kecewa karena barang mungkin rusak atau cacat, kualitas buruk, atau tidak memenuhi spesifikasi pembeli, sehingga dilakukan retur. Retur pembelian memperoleh pengurangan utang jika penjualan secara kredit atau memperoleh pengembalian uang tunai jika pembelian dibayar secara kontan. Dan potongan pembelian, pembeli dapat memilih untuk tetap menyimpan barang dagangan tersebut jika penjual bersedia memberikan potongan atau pengurangan dari harga pembelian. Perhitungan untuk diskon pembelian dengan syarat pembelian atas penjualan secara non-tunai atau kredit memungkinkan pembeli untuk mengajukan diskon tunai atas pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu. Kelebihan dari diskon ini yaitu pembeli dapat menghemat uang dan penjual dapat mempersingkat siklus operasi. Termin untuk pembelian diskon yaitu yang pertama biasanya 2/10 N/30, artinya diskon 2% jika dibayar 10 hari dari tanggal faktur, jatuh tempo 30 hari dari tanggal faktur. Yang kedua 1/10 EOM, artinya diskon 1% jika faktur dilunasi dalam waktu 10 hari pertama dalam bulan berikutnya. Dan N/10 EOM artinya pembayaran bersih harus dilakukan dalam waktu 10 hari pertama bulan berikutnya. Contoh ilustrasinya, Sauk Stereo membayar utang sebesar $3.500, harga faktur bruto $3.800 dikurangi retur dan potongan penjualan sebesar $300 pada tanggal 14 Mei, yang merupakan terakhir periode diskon, sehingga dapat dituliskan jurnalnya utang usaha debit $3.500 dan persediaan barang dagangan $70 dan kas $3.430. Untuk perhitungan diskon, $3.500 dikali 2% yaitu $70. Contoh ilustrasi selanjutnya, jika Sauk Stereo tidak mengambil diskon itu dan melakukan pembayaran sebesar $3.500 pada tanggal 3 Juni, maka jurnalnya utang usaha debit $3.500 dan kas berkurang $3.500 untuk pembayaran. Ringkasan transaksi pembelian. Pada tanggal 4 melakukan pembelian $3.800, pada tanggal 6 ada biaya kirim 150 dan tanggal 8 ada retur pembelian $300 dan tanggal 14 ada diskon $70. Selanjutnya, untuk mencatat penjualan barang dagangan dapat dilakukan secara kredit atau tunai. Biasanya dicatat ketika barang dihasilkan atau ketika barang dialihkan dari penjual ke pembeli, dan faktur penjualan merupakan bukti dari penjualan kredit. Terdapat 2 ayat jurnal yang dibuat untuk setiap penjualan. Yang pertama, kas atau piutang usaha debit dan penjualannya kredit. Dan untuk yang kedua, harga pokok penjualan debit dan persediaan barang dagangannya kredit. Contoh soalnya, PW Audio Supply pada tanggal 4 Mei menjual sebesar $3.800 kepada Stereo. Pada ilustrasi faktur di samping, asumsikan harga pokok barang PW Audio Supply sebesar $2.400, maka jurnalnya piutang usaha debit $3.800 dan penjualan kredit $3.800, serta harga pokok penjualannya debit $2.400 dan persediaan barang dagangannya kredit $2.400. Selanjutnya, untuk mencatat retur dan potongan penjualan, yang merupakan kebalikan dari retur dan potongan pembelian, berlawanan. Akun pendapatan di debit, penjualan tidak dikurangi atau didebit karena akan mengaburkan pentingnya retur dan potongan penjualan sebagai persentase dari penjualan dan bisa mendistorsi perbandingan antara total penjualan dalam periode akuntansi yang berbeda. Untuk contoh ilustrasinya, buatlah ayat jurnal PW Audio Supply yang akan mencatat atas retur penjualan seharga $300. Asumsi harga pokok penjualannya sebesar 140 dan barang tidak cacat. Berikut adalah jurnalnya. Pada tanggal 8 Mei, retur dan potongan penjualan debit sebesar $300 dan piutang usaha kredit sebesar $300. Dan persediaan barang dagang debit sebesar $140 dan harga pokok penjualan kredit sebesar $140.
Selanjutnya, untuk mencatat diskon penjualan, yaitu ditawarkan kepada pelanggan untuk mempromosikan pembayaran tepat waktu yang merupakan kebalikan dari diskon pembelian, dan akun kontra akun pendapatan di debit. Dan berikut adalah pencatatan transaksi lengkapnya untuk metode periodik dan metode perpaktual, dengan keterangan untuk pembelian barang dagangan secara tunai atau kredit, teratur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan tunai atau kredit, teratur penjualan, potongan penjualan, maupun beban angkut penjualan, yang mana sudah ada contoh jurnalnya untuk setiap pengisian metode periodik maupun metode perpaktual. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.